ulama terdahulu maupun ulama kekinian berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah bagi makmum itu hukumnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah subuh Masjid Al-Khair yang sama-sama mengharap ridha Allah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini, hari Rabu tanggal 10 ya, di bulan Juni tahun 2026. Atas izin Allah jualah kita bisa berkumpul duduk sesaat setelah sholat subuh berjamaah untuk melanjutkan pembahasan kitab Fiqh Sunnah yang membahas tentang sholat berjamaah. Subtema kali ini tentang makmum masbuk. Barang siapa mendapatkan imam dalam suatu keadaan, hendaklah dia terus melakukan takbiratul ihram sambil berdiri. Lalu mengikuti keadaan apa saja yang dilakukan imam waktu itu juga. Tidak dianggap serakaat kecuali bila seseorang itu mendapatkan rukuk bersama imam, baik mendapatkan ruku itu dengan sempurna bersama imam atau hanya dengan membungkuk hingga kedua tangannya mencapai kedua lututnya sebelum imam mengangkatkan kepalanya. Berkaitan dengan hal ini, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jitum ila sholati," apabila kalian datang untuk melaksanakan sholat, wa nahnu, sedangkan kami kata Rasul, sujudun, lagi sujud. Jika kalian datang ke masjid ke Al-Quwah misalkan, sedangkan imam sedang sujud, fasjudu, maka sujudlah.
si makmum yang datang belakangan yang disebut dengan masbuk tadi, tetapi tentu diawali oleh takbiratul ihram sambil berdiri. Diawali dulu dengan takbiratul ihram sambil berdiri, niat dalam hati sholat. Yang dimaksud sholat tersebut, ya, langsung ada sujud jika orang-orang yang saat itu sedang sujud atau imam sedang sujud. Wala ta'udduha syai'an, tapi jangan dimasukkan hitungan. Jangan dimasukkan hitungan satu rakaat. Bisa dipahami ya. Ya, nanti kita praktekkan ya. Wa man adraka rakaata, barang siapa yang mendapati imam sedang rukuk, faqad adraka shalah, maka sungguh makmum masbuk tadi mendapatkan sholat, artinya dihitung satu rakaat. Bisa dipahami Pak ya, kaitannya dengan makmum masbuk, makmum yang datang terlambat sholat berjamaah. Kala itu imam sudah sujud, langsung saja niat dalam hati sambil mengangkat tangan mengucapkan takbir Allahu Akbar, lalu sujud. Cuman tidak dihitung satu rakaat. Tapi kalau misalkan datangnya ya, datangnya makmum masbuk tadi, imam sedang rukuk atau menjelang rukuk, baca Al-Ikhlas misalkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung yang datang tadi makmum masbuk tadi bertakbir takbir Allahu Akbar. Tadi imam kan setelah walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, maka makmum masbuk tadi pun mengikuti ruku, dihitung satu rakaat. Gitu Pak. Atau misalkan agak dimajukan, ya, makmum masbuk yang datang belakangan tadi, imam sedang ya baca surah, selesai baca Al-Fatihah, anggap saja surah Al-Ikhlas. Setelah waladhdallin amin, seseorang datang langsung takbiratul ihram, angkat tangan disertai dengan mengucapkan Allahu Akbar, niat dalam hati, langsung baca ta'awudz basmalah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Imam baru langsung ruku Allahu Akbar. Makmum masbuk tadi belum sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, maka jangan dipaksakan membaca Al-Fatihah pertama, langsung aja ikut ruku bersama imam. Gitu Pak. Ini kaitannya dengan sholat berjamaah bagi makmum yang ketinggalan dari imam sejak takbiratul ihram, disebut dengan makmum masbuk Pak ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dalam kitab atau kitab sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, lantas yang jadi pertanyaannya pula, apa sih hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum itu Pak? Ya.
Apa hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Atas pertanyaan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli agama imam mazhab. Disebut istilah agamanya khilafiyah. Terjadi perbedaan pendapat. Hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum menurut mazhab Syafi'i wajib, baik itu imam ataupun makmum, sholat yang jahar ataupun yang sir, baik sholat duhur asar yang bacaannya sir atau pelan, ataupun sholat malam, subuh, isya, maghrib yang bacaannya itu jahar, baik rakaat ke-1, ke-2 yang jahar maupun rakaat ke-3 dan ke-4 yang sir bacaan. Itu hukumnya wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum menurut pandangan Imam Syafi'i, termasuk juga mazhab Hambali. Mazhab Hambali dan Syafi'i sependapat karena guru dan murid, ya, sependapat. Ya. Apa dasarnya? Apa alasan di kalangan mazhab tersebut bahwa Al-Fatihah itu wajib dibaca oleh makmum? Dasarnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, hadis ini lecek. Sudah mafhum, sudah pada hafal gitu Pak, insya Allah. Apa hasilnya apa? Insya Allah di luar kepala. Di luar kepala. Maksudnya bisa di buku, di luar kepala. Ya, kita bisa. Yang jelas la sholata, tidak sah sholatnya atau tidak ada sholat. Liman, bagi orang lam yaqra bi Fatihah kita yang tidak membaca umul kitab. Apa yang dimaksud dengan umul kitab ini? Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ini namanya banyak, Pak. Ada yang disebut dengan umul kitab. Apa arti umul kitab? Induknya Al-Kitab. Jadi Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita sebanyak 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, Pak. Inti sarinya ada pada surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Kenapa dikatakan intisarinya ada di Al-Fatihah? Sebab isi kandungan Al-Quran yang saya sebutkan tadi sebanyak 30 juz 114 surat ada kumpul pada Al-Fatihah. Apa intisarinya isi Al-Quran itu? Pertama tentang pujian, ada pada ayat-ayat awal mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian sama Allah itu, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pujian, dan ini jadikan dasar jika Bapak mau berdoa kepada Allah, awali dulu puji-pujian. Puji dulu Allah. Itu puji dulu Allah. Dan ini pelajaran juga buat ibu-ibu gitu, jika ingin dapat jatah dapur yang banyak, ya, belanja yang banyak dari suami, puji dulu suami.
Itu insya Allah gampang. Sebab laki-laki mampu mudah digoda, kasih tahu ada sembuh, mudah dirayu, sama rayu. Sebesar apapun kumis laki-laki dirayu sama cewek, apalagi cantik. 12 nahen, agaknya anehnya gitu. Itu puji dulu Pak. Kita ingin apa kepada Allah? Puji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah dan seterusnya. Itu jika ingin doa. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran yang termaktub dalam surah Al-Fatihah mengakui eksistensi keberadaan Allah, mengakui bahwa Allah itu ada, ya, yang dijelaskan dalam surah Al-Fatihah ayat yang berapa? Maliki yaumiddin, ya, Allah itu, ya, penguasa hari pembalasan atau yang merajai hari pembalasan, ya, mengakui keberadaan Allah. Karena kita mengakui keberadaan Allah, maka kitalah Allah. Dilanjutkan dengan ayat berikut pada surah Al-Fatihah. Apa kalimatnya tersebut? Ayat berapa itu? Setelah Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami nyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Berarti, Pak, ya, tentang ibadah atau tentang penghambaan, tentang, ya, kewajiban manusia menyembah Allah. Itu sebab Allah ciptakan kita, hadirkan kita di muka bumi ini termasuk jin untuk beribadah. Surah apa Pak surahnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah apa Pak surah? Ada nih surah apa yang barusan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak semata-mata Allah tidak menciptakan jin dan manusia Pak, kecuali ibadah atau kecuali untuk beribadah. Jadi kita menghamba beribadah kepada Allah, untuk patuh rukuk dan sujud hanya kepada Allah. Jadi isi kandungan Al-Quran yang ketiga itu tentang peribadatan kita, tentang penghambaan kita, kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelaskan pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau na'budu kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'in kami mohon pertolongan. Ini memiliki pesan, jika kita ingin sesuatu, ya harus kerja dulu lah gitu, ibadah dulu. Jika ingin sesuatu kepada Allah, minta kepada Allahnya, ibadah dulu, sembah dulu Allah gitu. Jika ingin uang, ya kerja dulu. Itu kerja dulu Pak. Coba ya, diulah untuk kerja, main dengan mental, gitu kan? Itu Pak, gawe yang itu, tapi memang mungkin pegawai gitu kan ya. Memang pegawai gitu. Main kayak bumi aja, bumi gitu. Supaya dijadikan pekerjaan memang gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
perhatikan sedikit saya bahas tentang bacaannya. Iya karena dulu pakai asli Pak ya. Iya karena dulu, iya karena stain. Ya, sebab kalau tidak pakai tasdid artinya lain Pak. Ya, kalau pakai tasdid ditekan ya iya karena berdua, iya karena stain artinya hanya. Ya, ya. Takdirul ma'nu hanya berfitur hasan. Ya. Jadi didahulukan objeknya hanya kepada engkau na'budu kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Baru minta pertolongan setelah beribadah. Itu Pak. Gawe ilah dan gaji itu Pak. Ini maknanya. Ya. Kenapa didahulukan objeknya? Iya karena dulu ini menunjukkan kekhususan bahwasanya tidak ada zat yang wajib diibadahi kecuali Allah, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya, nak dulu kami beribadah itu Pak. Sebab ya, kalau tidak didahulukan Pak, artinya bukan hanya kepada Allah lagi Pak. Tidak ada hanya, kan penting hanya Pak, menunjukkan khususan itu hanya. Ya, hanya engkau yang kucintai, berarti tidak ada yang lain yang kucintai itu Pak. Gitu. Hanya lu namanya yang kucintai, berarti tidak ada yang lain yang dicintai maksud gitu Pak. Jadi kalau misalkan ya engkau kucintai, berarti masih ada yang lain yang dicintai itu Pak. Jadi hanya kepada Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah ya, gitu. Kemudian yang keempat, isi kandungan Al-Quran yang terkumpul dalam surah Al-Fatihah yang wajib dibaca oleh orang yang sholat, baik imam maupun makmum, ya, itu tentang ya karena berdua ya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mohon keteguhan iman diberikan petunjuk Pak. Ya, kemarin ya orang di luar Islam ya kepada orang Islam, kalau orang Islam membaca dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, berarti katanya ya agama Islam itu bukan agama yang lurus, sebab masih meminta gitu Pak. Berarti belum agama yang bukan agama yang lurus, sebab masih meminta ya ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus mah ini agama kami, kata Nasrani gitu Pak. Gitu. Kata ya lintas agama. Gitu. Padahal Pak, ya bahwasanya kenapa Allah Pak memberikan tuntunan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, sebab Pak tidak ada jaminan orang Islam itu selamat sampai mati berada dalam akidah iman Islam Pak. Belum ada jaminan, sebab iblis laknatullah senantiasa menggoda kita, apalagi bagi mereka yang jauh Pak dengan tuntunan agama, jauh dari ulama, ya benci, tidak suka kepada majelis ilmu misalkan, berarti ya mereka senang kumpul dengan majelis-majelis yang kurang baik atau ya, majelis-majelis yang tidak dirahmati oleh Allah. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, karena itulah kita mohon kepada Allah selalu diberikan petunjuk.
Sebab kadang-kadang Pak dipalingkan oleh iblis keyakinan kita. Makanya ada orang yang murtad, orang Islam keluar dari agama seperti murtad. Kita jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian yang kelima, bahwa Quran itu menjelaskan isi kandungan tentang kisah-kisah Pak. Isi kandungan Al-Quran itu salah satu di antara kisah-kisah Pak. Gitu. Kemarin kan kita membahas surah Hud ya, menjelaskan tentang kisah-kisah Pak. Mulai dari kisah Nabi Nuh dilanjutkan Pak dalam surah Hud gitu Pak. Ya, kisah tentang apa Pak? Masih ingat Pak? Samud dilanjutkan kisah apa Pak? Lot, Soleh, kemudian Lot, belum tamat Pak. Dalam surah Hud itu Pak, kisah-kisah. Ya. Gitu. Kenapa Allah tampilkan kisah-kisah dalam Al-Quran Pak? Ibratul li'ulil albab Pak, sebagai pelajaran gitu Pak, bagi orang yang punya pikir, yang mau mengambil pelajaran Pak. Allah tampilkan, Allah dalam Quran tampilkan orang yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan seperti Fir'aun. Ya. Itu sebagai pelajaran buat kita, jangan sampai orang yang sehat selalu, banyak hartanya Pak, kedudukannya tinggi Pak, umat atau pengikutnya banyak, jangan sampai memproklamirkan diri sebagai Tuhan seperti Fir'aun, sebagai ujung-ujung nama Pak itu Pak. Harta yang banyak ditinggalkan, pelajaran banyak ambil dan itu yang pelajaran. Jangan sampai laki-laki senang sama laki-laki. Kaum Nabi itu kan kaum Sodom, kaum yang senang terhadap sesama jenis. Apa yang terjadi? Dimusnahkan, dihancurkan, menjadi batu. Pelajaran itu dapat. Maka akhirnya merajalela Pak. Ini di media sosial gitu Pak. Gitu, bahkan penyelidikan tahun 90-an Pak jadi korban Pak. Gitu, ramai harta blokir Pak. Itu jam 3 sore dibunuh Pak. Itu lelaki ngabung kata kabogohan itu Pak. Itu bisa sama. Jadi Pak kisah ya, yang jelaskan pada surah Al-Fatihah keberapa? Nah, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, itu jangan orang-orang yang telah Tuhan berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang dimaksud orang-orang yang memberikan nikmat kepada mereka? Atau orang-orang soleh. Dengan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Jangan berimangku di alaihim wallahu'alim. Jangan bukan jalan orang-orang yang mengkomunikasi. Itu orang-orang jauh di orang-orang Islam. Kisah-kisah. Jadi kembali jamaah sekalian rahimahumullah, di kalangan mazhab Syafi'i ya, bahwasanya membaca Al-Fatihah bagi makmum itu hukumnya wajib baik sholat sendiri maupun berjamaah gitu. Imam ataupun makmum, sholat sir ataupun jahar itu wajib dibaca. Dasarnya tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihil kitab, tidak sah sholat kecuali membaca umul kitab ya, yaitu Al-Fatihah. Selain umul kitab, Al-Fatihah disebutkan sabun masani, 7 ayat yang diulang-ulang Pak dalam sholat. Eta kayaknya Pak, katakan ulah pesen ulah kayak istilah imam dibaca dengan Al-Fatihah ulah protes gitu Pak.
Namun protes tuh ada konten kejo dari kan gitu. Nah kakak kasur dengan tadi ulah protes gitu pak. Gitu itu harus disyukuri dengan cari ganti juga ini selagi masih menyala. Siapa mampu kalau sudah mati lampu boleh ganti supaya selagi masih hidup ya tetap aja satu dari bumi gitu ya. Itu. Nah, madhab Maliki Pak, madhab Maliki menghukumi Pak, ya, tidak wajib Pak, membaca Al-Fatihah bagi makmum kecuali Pak, ya, wajibnya itu bagi sholat yang sir, bagi sholat yang jahar Pak, gitu. Makmum dalam pandangan madhab Maliki jangan membaca Al-Fatihah. Apa dasarnya? Al-Araf ayat 104. Kalau nggak salah Bapak disitilah tapi dasarnya kenapa makmum ketika imam membaca bacaan Al-Quran yang dijaharkan makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Itu dasarnya Al-Araf 104. Pak baca bunyinya wa idza quri'a Al-Quran wa idza qara'ta Al-Quran wa idza qara'ta Al-Quran wa idza sana terus Waqala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Salah sana apa? Berarti pokoknya wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu ansitu lahu Qur'an. Surah apa itu? Coba Pak disearch. Surah apa itu? Anak-anak mana bisa? Coba searching. Oh 204, bukan 104 ya? Betul Pak ya? Al-Araf 204 berarti sana 104 Pak. Coba surah ke-7 204. Betul Pak. Iya. Mulaku wa amsitu la'alakum. Jadi sana 104 surah ke-7 Al-Araf. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan nasihat dan kalian mendapatkan rahmat. Berdasarkan ayat ini maka dalam pandangan madhab Maliki makmum cukup menyimak bacaan imam gitu. Kecuali sholat yang bacaannya sir kata madhab Maliki. Berarti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib rakaat ketiga, sholat isya rakaat ketiga dan keempat, mau wajib dalam pandangan madhab Maliki Pak. Itu ya. Kalau dalam pandangan Syafi'i baik sholat sir maupun jahar wajib. Maliki hanya yang sir saja yang wajib membaca itu Pak. Ya. Dalam pandangan madhab Hanafi menghukumi makruh bagi makmum gitu membaca Al-Fatihah gitu. Itu ya. Syafi'i sama pendapat dengan Hambali ya. Maliki wajib membaca Quran hanya sholat yang sir saja, zuhur asar, rakaat ketiga dan keempat sholat maghrib dan isya. Ya. Sedangkan madhab Hanafi menghukumi makruh katanya imam. Nah sekarang ambil pendapat mayoritas ulama, ya jumhur ulama dari kalangan
ya, ulama salaf maupun khalaf, ulama terdahulu maupun ulama kekinian ya, berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah bagi makmum itu hukumnya wajib. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, di mana yang paling utama makmum membaca Al-Fatihahnya setelah imam mengucapkan waladzallin amin. Gitu Pak. Di situ syukur-syukur imamnya memberikan jeda membaca Al-Fatihah bagi makmum. Kalaupun tidak, baca saja Al-Fatihah, tentu dengan bacaan yang cepat. Kita gitu Pak ya, silakan kata imam waladzallin amin. Imam langsung misalkan Bismillahirrahmanirrahim, baca surat, kita mah baca Al-Fatihah dengan cepat. Itu Pak. Nah, kecuali yang makmum masbuk tadi, hadis yang tadi Pak. Nah, kecuali makmum masbuk tadi yang mana bisa saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini perkecualian bagi makmum yang lambat datang, tidak sempat baca Al-Fatihah atau tidak sempurna baca Al-Fatihah, tapi hanya bisa ruku bersama imam itu ya, hadisnya itu. Jadi ya, kecuali bagi makmum yang ketinggalan apa asal ikut ruku pada Allahu Akbar, takbiran dulu, Allahu Akbar, ruku teman langsung sampai Allahu Akbar, itu satu rakaat ya. Jadi jamaah sekalian rahimahullah ya, dalam pandangan mazhab Syafi'i ya, waktu makmum yang afdal membaca Al-Fatihah setelah walaupun imam mengucapkan amin bersama makmum, setelah itu bacaan Al-Fatihahnya makmum. Nah, tetapi sebetulnya ya, itu kan waktu afdalnya dalam pandangan makmum. Tapi boleh saja Pak, sejak awal ya, dengan suara pelan gitu Pak ya. Ya, dengan suara pelan kedengaran oleh telinga sendiri, makmum membaca Al-Fatihah. Contoh Pak ya, imam takbiratul ihram, imam sedang membaca doa iftitah, makmum pun membaca doa iftitah, barangkali ada yang pendek ada yang panjang, dilanjutkan membaca Al-Fatihah baik imam maupun makmum dengan suara pelan tentunya bagi makmum. Disitulah sah-sah saja, boleh saja waktunya. Jadi dari awal ya, misalkan imam agak pelan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, mau dipercepat Bismillahirrahmanirrahim gitu Pak, dipercepat bacaannya. Yang jelas kesimpulannya Pak ya, menurut jumhur ulama dan memang 4 imam madhab pun Pak ya gitu ya, tidak melarang, tidak mengharamkan gitu bagi bagi makmum membaca Al-Fatihah ya. Syafi'i mewajibkan gitu ya, Maliki juga sama, cuma bedanya kalau Maliki khusus di bacaan yang sir gitu. Hambali sama dengan Imam Syafi'i sependapat, Imam Hanafi hanya menghukumi makruh gitu Pak ya. Kalau hukum makruh ya Pak ya, tidak masuk kepada haram gitu Pak. Itu Bapak juga kan merokok, yang suka merokok itu banyak hukum makruh kata ulama. Tapi kan jalan terus, masa Al-Fatihah bagi makmum remaja gitu Pak. Itu analoginya Pak. Jadi kesimpulannya Pak, bahwasanya menurut jumhur ulama makmum itu wajib membaca Al-Fatihah ya. Silakan mau di mana baca Al-Fatihah makmum, setelah
Al-Fatihahnya imam. Ya, kalau ada imam yang berikan jeda baca Al-Fatihah bisa, ya. Kalaupun tidak, ya seperti dia luas saya tidak berikan jeda. Kalau masukkan jeda, ya baca saja. Walaupun saya baca surat, bapak baca Al-Fatihah dengan cepat. Maksud cepatnya tidak lambat, percepat, berkuit. Jadi benar bacaannya panjang pendek. Gitu Pak. Nah itu saja mungkin wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk pekan depan, ya insyaallah pekan depan kita akan membahas apa saja yang menghalangi sholat berjamaah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kita bersama dalam melakukan ibadah. La ilaha